Untuk penilaian kelompok honorer tersebut juga berbeda, di mana nantinya dalam tes CAT tidak ada nilai ambang batas atau passing grade. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi info update di hari ini rekan-rekan ya, dari Pemda dan juga dari Kemendikbud terkait teman-teman kita yang ada sekitar 13.000 ya, kalau tidak salah ada 13.000 yang mendapatkan sinyal baik dari Ibu Nunuk Suryani. Dan juga ada informasi terkait penghapusan passing grade bagi yang honor atau pelamar khusus. Nanti kita cek bersama-sama teman-teman ya. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa besok teman-teman ya, insya Allah jika tidak ada pemunduran jadwal, nah di sini 20 September akan dibuka seleksinya. Oke teman-teman ya, jadi siap-siap saat ini juga terkait dokumennya. Atau mungkin bisa baca-baca dulu peluangnya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini diinformasikan terkait seleksi P3K 2023 tidak ada passing grade untuk honorer. Wow. Apakah benar demikian? Kita nanti cek bersama-sama. Nah, ini informasinya hari Selasa 19 September 2023 pada pukul 9:49 waktu Indonesia Barat. Oke, kita cek bersama-sama. Pemerintah Kabupaten Ponorogo membuka lowongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dengan jumlah formasi 912. Lowongan P3K 2023 tersebut untuk formasi penyandang disabilitas, honorer, dan umum. Tahun ini, seleksi P3K dibagi menjadi 3 jenis pengelompokan. Yang pertama adalah jalur honorer, terus jalur umum, dan terakhir adalah penyandang disabilitas. Dan ini disampaikan langsung oleh BKPSDM Ponorogo yaitu Andi Suseto di Ponorogo. Kemarin teman-teman ya, Andi menjelaskan pengelompokan tersebut berdasar petunjuk teknis atau juknis dari Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Panselnas. Dia menjelaskan penyebab mundurnya jadwal tahapan seleksi P3K 2023 karena sejumlah instansi belum menuntaskan proses verifikasi atau verval tentang adanya kuota pengelompokan disabilitas, honorer, dan umum. Ternyata ini teman-teman ya, ini penyebabnya kok baru disampaikan ya. Ternyata di sini terkait pengelompokan disabilitas, honorer, dan umum. Hasilnya, berdasar juknis yang diterima, kuota untuk kelompok disabilitas yakni 2% dari seluruh kuota formasi. Jumlah formasi P3K kita tahun ini 912, sehingga kuota disabilitas adalah 18. Sedangkan untuk kuota lainnya yakni umum dan honorer. Andi merinci untuk kuota honorer maksimal 80% dan untuk umum minimal adalah 20%. Nah, ini juga sudah seringkali sebenarnya disampaikan oleh Pak Harmen, teman-teman ya. Sedangkan untuk kelompok disabilitas bisa masuk dalam jalur guru, tenaga teknis maupun tenaga kesehatan. Jadi nanti ada persyaratannya. Disabilitas mana yang boleh ke teknis, ke guru maupun ke kesehatan. Nah, itu nanti akan dilihat dari kedisabilitasannya, teman-teman ya. Andi menjelaskan proses seleksi P3K 2023 mengalami perubahan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain dengan adanya tahapan kelompok disabilitas, juga ada mengakomodasi honorer. Honorer nanti pola seleksinya di mana peserta yang kategori K2 atau THK2 dan non ASN di Pemkab Ponorogo ini kaitannya dengan optimalisasi kemarin. Oh, seperti itu teman-teman ya. Ini di Ponorogo teman-teman ya. Honorer nanti pola seleksinya itu di mana peserta yang THK2 dan non ASN atau yang sudah honor itu kaitannya dengan optimalisasi katanya. Untuk penilaian kelompok honorer tersebut juga berbeda, di mana nantinya dalam tes CAT tidak ada nilai ambang batas. Tidak ada nilai ambang batas, teman-teman ya. Sebagai gantinya yakni sistem perankingan nilai sesama honorer di lingkungan Pemkab Ponorogo. Ini akan disambut gembira oleh teman-teman kita di Ponorogo. Ini berlaku di Ponorogo, teman-teman ya. Ini perlu diingat, ranking itu untuk honor. Kalau umum tetap menggunakan passing grade, yaitu pelamar umum. Bisa swasta,
bisa honorer tetapi di luar Pemkab Ponorogo. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kabar gembira buat teman-teman kita yang ada di Ponorogo sana, di mana mereka tidak perlu lagi mencapai nilai ambang batas karena akan dilihat seperti sistem optimalisasi sebelum seleksi ini dibuka teman-teman ya. Namun itu berlaku untuk teknis, kecuali Kemenak itu berlaku untuk guru. Itu kemarin. Oke teman-teman ya, jadi ini merupakan kabar baik dari pemerintah Kabupaten Ponorogo. Nah selanjutnya kita ke informasi dari Ibu Nunu Suryani. Nah selanjutnya ada nasib baik bagi teman-teman kita yang lulusan PPG Prajabatan. Jadi ini dikhususkan untuk yang lulus Prajabatan dalam pendaftaran P3K 2023. Oke, kita simak bersama-sama teman-teman ya. Kemendikbudristek telah mengumumkan bahwa sebanyak 13.000 mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan gelombang 1 tahun ajaran 2022-2023 dinyatakan lulus. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek yaitu Ibu Nunu Suryani mengimbau para lulusan PPG Prajabatan tersebut ikut mendaftar. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023 yang pendaftarannya akan dibuka 20 September hingga 9 Oktober mendatang. Nah, ini sudah kita lihat juga tadi teman-teman ya sebagai pembuka di video ini. Perlu diketahui bahwa lulusan fresh graduate mendapat porsi formasi P3K sebanyak 20%. Kami akan senantiasa berkomitmen dan berjuang dalam mengawal agar lulusan PPG Prajabatan menjadi generasi baru untuk guru Indonesia yang berkualitas dalam mendidik anak-anak Indonesia. Ini prajab teman-teman ya. Artinya mereka betul-betul belum pernah mengabdi. Ini fresh graduate ya. Jumlahnya ada 13.000 sekian. Ini disampaikan langsung oleh Ibu Nunu Suryani dalam keterangannya di Jakarta pada hari Minggu. Prof. Nunu berharap jika ikut seleksi P3K 2023 dan lulus seleksi, para lulusan PPG Prajabatan ini bisa membawa perubahan pada pendidikan Indonesia. Sebenarnya yang bukan prajab saja sudah jauh lebih dulu teman-teman yang melakukan perubahan. Selamat kepada semua lulusan PPG Prajabatan. Saya sangat senang menyambut lahirnya guru-guru yang akan membawa perubahan pada pendidikan di Indonesia. Pasalnya, menurut Prof. Nunu, para lulusan PPG Prajabatan akan diproyeksikan untuk mengisi kekosongan serta menggantikan guru-guru yang pensiun pada satuan pendidikan di berbagai daerah. Dia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan visi program PPG Prajabatan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan guru secara kuantitas dan kualitas sehingga layanan pendidikan berjalan dengan baik demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Prof. Nunu Suryani memberikan apresiasi kepada panitia nasional dan juga koordinator LPTK pelaksana program PPG, dosen, guru pamon serta seluruh pihak yang membantu proses penyelenggaraan PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022-2023. Tentunya dalam mengawal proses ini sampai selesai, kita melibatkan banyak pihak yang tiada henti bekerja untuk memastikan calon-calon guru yang berkualitas. Dia berpesan agar para lulusan PPG Prajabatan segera mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti seleksi P3K 2023. Jadi ini kabar baik buat teman-teman kita yang Prajabatan, jumlahnya dinyatakan lulus ya, ada 13.206 peserta. Dan kita bisa lihat sebenarnya kembali suratnya. Nah, di sini kita bisa lihat suratnya teman-teman ya. Kemendikbudristek akan umumkan hasil kelulusan PPG Prajabatan gelombang 1 tahun ajaran 2022-2023. Di sini paling lambat 15 September. Nah, kalau mereka yang Prajabatan ini ikut seleksi P3K, paling tidak kan mereka harus menggunakan Serdik. Nah, biasanya Serdik itu kan ada waktunya teman-teman ya. Biasanya ada 1 bulan, itu sepengetahuan admin. Biasanya ada 1 bulan atau kurang lebih lah 1 bulan baru keluar Serdiknya. Ini pastinya ada kebijakan nanti jika ada pengiriman berkas fisik terkait Serdik ini. Kalau untuk dokumen upload bisa saja mereka dikirimkan oleh LPTK-nya ya. Ada juga yang pernah bertanya hal seperti ini. Teman-teman ya, ada yang bertanya seperti ini di kolom komentar terkait orang-orang yang lulus dalam PPG ini namun Serdiknya belum didapat, tapi mereka katanya bisa mendapatkan scan-nya ya.
hasil pindai daripada serdiknya. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah dua kabar baik yang dapat admin bagikan kepada rekan-rekan semua, dan kita ucapkan selamat bagi teman-teman kita yang ada di Ponorogo. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.